Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BTW, Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Yeay. Ini udah masuk ke episode berapa ya? Aku lupa. Dan kali ini, malam ini, aku kedatangan seorang narasumber. Ini teman aku, dan dia keunikannya adalah benar-benar wanita tangguh. Kenapa aku bilang dia wanita tangguh? Karena aku sampai speechless dan benar-benar unpredictable kalau misalkan dia ini seseorang yang kuat banget. Benar-benar yang dia punya rasa percaya diri, dia punya rasa kasih, dan dia tuh penyayang banget gitu untuk sama siapapun itu. Even itu hanya seorang teman ataupun sahabat. Dan dia tuh seorang yang periang. Tapi di balik periangnya ini, dia tuh punya kesan yang wah, dia nutupin ini tuh keren banget, bisa sekuat ini. Nah, gitu. Ngerti gak sih aku omongin? Pokoknya dia tuh hebat gitu. Ya, itulah ya. Mari kita telepon, siapakah dia? Dan ini dia bintang tamu aku, Halo. Cika Amara. Hai. Hai, Unge. Cika, kamu apa kabar? Baik banget, Unge apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini kamu lagi mengasingkan diri ya? Sangat mengasingkan. Ini kedengaran gak sih suara sungai? Oh, itu tuh bukan noise, tapi sungai. Iya, ini pinggir sungai nih rumah nenek aku. Jadi aku emang bener-bener diasingkan. Lockdown itu aku bener-bener diasingkan ke pulau yang berbeda. So, keluarga berarti langsung disuruh ke sana? Ya, hampir semua dan adik-adik aku udah pada stres gitu kan. Ini di sini ngapain lagi? Tidur mulu, makan, tidur makan gitu doang kerjaan. Kalau di sana, ini nggak apa? Susah sinyal nggak, Cik? Ini susah. Kamu ngomong aja putus-putus. Maaf ya. Oh iya, serius? Iya. Tapi alhamdulillah sejauh ini kamu masih oke-oke aja, nggak ikut stres kayak adik-adik kamu? Sebenarnya kemarin-kemarin gak stressing ya, aku masih biasa aja ya, maksudnya masih enjoy nonton Netflix dan sebagainya, nge-cover gitu kan. Tapi sekarang mulai ada tugas, jadi gimana ya? Iya, iya, aku juga ngerasa Stres. berat banget. Ya kan ya asalnya enjoy jadi enggak gitu, sekarang mulai stres juga, sama aja. Kayak mending kuliah. Beneran nggak sih daripada Ya online? bener, yang asalnya dosen jarang masuk pun dulu kayak biasa aja gitu kan, santai, jarang ngasih tugas. Sekarang malah banyak banget tugas yang asalnya nggak pernah masuk itu dosen. Iya, iya banget. Ya kan? Terus berarti kesibukan Gimana? kamu sekarang ini apa? Selain nonton, ngerjain tugas, Nge-cover. suka main ke sungai juga nggak? Enggak. Enggak, soalnya harus lewatin dulu, apa sih, jurang, susah lewatnya. Iya sih, serem juga. Iya, Rumah nenek kamu tuh yang pernah ditunjukin itu bukan sih, Cik? iya, yang itu yang pinggir jalan. Oh, kamu di pernah situ. kesini? Iya, belum. Orang cuman di depannya doang lihat. Iya, lewat doang. Oh, berarti sekarang keluarga sehat-sehat, Cik? Alhamdulillah, kecuali Bunda sih, karena rata-rata PNS tuh masih kerja ya, kayak misalkan dalam seminggu tuh cuma 2 hari sampai 3 hari kerja. Jadi Bunda masih bolak-balik Bandung rumah Bandung rumah karena rumahku Cileunyi kan. Masih bolak-balik kalau Bunda, tapi ya Bunda di Bandung aja gitu, kita doang, anak-anak doang yang pada mengasingkan diri ke Ciwidey gitu. Oh, strong banget ya Bunda sampai sekarang. Iya, gimana lagi ya, padahal udah gak ada TKD dan sebagainya, gaji 13 semua udah gak ada ya PNS. Kasian. Terus kalau misalkan gimana nih kamu sama Mung? Aku suka ngelihat story kamu apa nggak di skip? Gimana ya? Ya gimana sih, cuman gara-gara lockdown biasanya tiap hari ketemu ya. Dalam seminggu minimal banget tuh sekali 2 kali ketemu. Sedangkan ini aku dalam sebulan ini baru sekali ketemu kemarin. Ya aku lihat story kamu sampai kayak sedih banget, ketemu cuma bentar. Karena kayak biasanya gabut juga nggak apa-apa lah, yang penting bareng gitu kan. Dulu kemarin terus sekarang tiba-tiba yang bener-bener skip, gak tahu mau ngapain, jadinya sering berantem. Aku sih sering berantem ya jadinya, karena udah bingung mau ngebahas apa di chat, di telepon bahas apa, video call ngapain gitu kan. Udah jadinya berantem. Berarti yang kayak di apa tuh berita-berita gara-gara lockdown jadi banyak yang putus. Iya, banyak yang putus. Waduh, parah juga ya.
Tapi semoga enggak sih Iya. ya kalau putus. Kalau Janganlah. berantem gak apa-apa deh. Nah, kamu nggak ikut-ikut orang-orang nih pada main TikTok? Ikut sih sebenarnya, tapi nggak berani upload dia, soalnya nggak bisa joget, jelek. Nah, terus kalau misalkan kamu sendiri gitu, kamu nih tipikal orang yang percaya diri kan, kalau aku lihat. Iya sih. Dan kamu senang banget untuk cerita, ngobrol, terus kayak benar-benar itu jati diri kamu lah. Kamu tuh senang untuk ketemu orang, kayak gitu. Nah, itu tuh emang dari dulu kamu kayak gitu, Cik? Sebenarnya waktu SD tuh aku diam banget ya, waktu SD aku ingat banget. Karena aku SD pindah-pindah sekolah kan. Dan aku tuh diam aja. Terus kayak, kok aku diam jadinya banyak yang kayak ada geng yang dominan, dan aku tuh yang selalu di belakang, ngerti gak sih? Kayak selalu sendiri gitu, kayak gitu-gitu kan. Terus SMP masih kayak gitu, kecuali pas kelas 3 mulai nemu teman-teman yang dan sebagainya. Dan di geng itu tuh aku yang paling gila gitu, karena emang kelakuan aku juga gila sih, kamu tahu sendiri kan. Padahal dulu waktu SD kamu pendiam gitu. Iya, padahal waktu SD itu pendiam dan bener-bener gak mau deh kayak kenalan. Kalau sekarang kan aku berani gitu, kayak siapa namanya gitu, itu udah berani gitu kan. Apalagi kuliah, pas kuliah masuk himpunan, udah semuanya keluar itu pas kuliah, sikap-sikap asli aku. Berarti dari peralihan SD ke SMP itu apa yang ngebuat kamu akhirnya mau nunjukin bahwa sebenarnya kamu tuh nggak pendiam gitu? Sebenarnya kayak ngerasa kalau aku diem-diem doang tuh orang-orang tuh kayak gak mau dekat gak sih, kayak apa sih kelebihan aku, orang kan nggak tahu karena aku diem aja. Terus apa sih yang bisa orang manfaatin dari aku gitu, orang nggak akan tahu kan karena aku diem doang. Makanya dari situ kalau misalkan aku diem doang, orang nggak akan tahu kan kelebihan aku apa, kekurangan aku apa, dan sebagainya. Nah pas kelas 3 ya mulai dari situ mulai nemu temen-temen yang serak dan sebagainya. Ya udah mulai aku nunjukin, apalagi pas TA kan, kita pinter ini. Udah aku baru berani nunjukin dari situ, dan dari situ sampai sekarang udah aja nggak sembuh ini gilanya masih. Tapi aku senang liatnya kalau misalkan orang yang kayak gitu. Jadi ngerasa kayak kamu punya keunikan itu yang jadi ngebuat apa ya, orang bisa jadi nge-up social brandingnya dia, personal brandingnya dia. Ya jangan malu-malu, karena semakin besar kan nanti kita bakal lebih dikenal orang tuh jadi apa gitu kan. Nah sekarang aku ke Cika, aku kenal Cika tuh kayak kalau nyari yang rame-rame, nyari yang bener-bener percaya diri tuh pasti Cika nih kayak gitu. Iya ya, yes. Jangan kamu ngefans ya sama aku? Karena aku suka ngeliatin story kamu kali ya. Iya, kita udah mau berteman juga di sini kan ya kan. Iya bener ya. Gilanya sama aja, aku juga selalu ngeliat gilanya kamu kayak gimana. Sampai aku tuh kayak, ini Cika bikin di first akun gila, di second akun juga gila. Jadi kayak ini sama aja gitu. Dia tuh nggak ada yang aib-aibnya tuh, kayak apa ya? Istilahnya tuh kayak sedikit munafik lah di first akun tuh biasanya kan anggun, terus cantik-cantik gitu. Ternyata enggak, sama aja. Nah, kamu juga suka make up ya, Cik? Suka banget baru pas kuliah. Kenapa tuh bisa? Banget. Dari siapa panutan kamu gitu? Panutan pertama, role model yang akhirnya, iya aku pengen nyoba make up ya, jadi ketagihan. Temen, aneh gak sih? Jadi waktu masuk kuliah awal, yang kita gak boleh make up dan sebagainya, itu apa sih namanya, ospek ya? Oh iya. Nah sedangkan ada kan beberapa temen yang udah dandan cantik, dan aku ngeliat cutting tuh pas ospek, cantik banget ya kataku. Terus pas aku perhatiin, pakai polesan gitu mukanya, pada blush on yang bener-bener pink dan sebagainya. Harus coba, itu bener-bener seudah ospek aku baru beli make up, sumpah. Seriusan, karena kayak gak bisa nih kalau aku polos doang udah mah muka kayak gini gitu kan, seadanya. Jangan sampai seadanya juga ini, nggak dipoles apa-apa. Aku salah mikir kayak gitu, sumpah. Terus akhirnya kamu bilang nih ke bunda pengen belajar make up kah, pengen beli ini, kaget gak tuh? Nah, untungnya enggak sih, sebenarnya aku nggak bilang. Jadi kayak cuma tiba-tiba jadi banyak datang barang gitu kan, datang dari belanja lah pokoknya aku online gitu. Bunda nggak nanya sebenarnya aku belanja apa gitu. Cuma pas kapan aku emang lagi coba make up gitu kan, buka YouTube, buka Tasya Farasya tuh. Oh iya tahu. Bunda bilang, kamu ngapain katanya? Aku bilang make up doang, aku nyobain ini. Terus kayak sini suka banget, maksudnya kayak bener ya kalau make up tuh bisa ngerubah muka gitu kan. Kayak kamu hidungnya demek, bisa pakai gitu, hidungnya demek, bisa jadi adaan gitu kan hidungnya. Berarti sejauh ini kamu suka ini ya
nyoba-nyobain yang aku lihat tuh kan kayak skincarean. Apa kulit kamu akhirnya nggak kaget gitu ngelihat jadi awalnya nggak pernah sama sekali terus tiba-tiba pakai ini kayak gitu. Sebenarnya yang kaget malah diri aku sendiri sih. Kalau orang-orang biasa aja kali ya. Kalau aku dari dulu emang gak pernah pakai sabun cuci muka sama sekali juga. Kayak sabun cuci muka aku pakai cuman kalau pelajaran olahraga waktu SMA. Karena kita tuh waktu di kelas tuh pada udunan beli sabun cuci muka. Aku cuma itu doang. Gak punya di rumah, gak pernah pakai dan sebagainya. Terus pas kuliah, mulai make up terus-terusan gak pakai skincare tuh malah jadi beruntusan kan. Makanya dari situ aku tuh suka searching kan, apa nih yang bisa, jadi yang aku searching itu bukan pelajaran ya, kayak gitu mulu sumpah dah. Terus kenapa nih jadi beruntusan, padahal makeup aku perasaan aku lihat expire masih lama gitu kan. Ternyata harus balance antara skincare sama makeup, baru ngerti gitu. Tapi kalau misalkan terus-terusan make upan nggak skincarean beruntusan, tapi terus-terusan skincarean juga lama-lama skincarenya nggak ngefek gitu loh di muka. Jadi harus benar-benar emang ada waktu-waktunya gitu. Jadi jangan terlalu sering juga make up dan terlalu sering juga skincare gitu. Hehe. Terus kamu nggak ikut ini challenge yang lagi nge-hype banget tuh di Instagram? Kayaknya kalau challenge kayak apa tuh nih contohnya? Kayak apa tuh? Instagram apa TikTok loh? Yang kayaknya di TikTok. Nggak tahu sih aku, maksudnya mereka bikin yang kayak apa tuh namanya? Mug shoot ya? Apa sih? Mug shoot. Aku tahu mug shoot. Gimana sih ngomongnya? Ya itulah. Kita udah bacanya gimana? Nah, kamu nggak ikut yang kayak gitu, Cik? Kan suka make up juga. Sebenarnya lebih ke aku suka sih orang berkarya. Aku tau gak sih kayak face painting, jadi mereka ngelukis muka dan sebagainya gitu kan. Aku suka banget ya sumpah, karena itu tuh susah gitu kalau belajar. Kamu harus ada dasar bisa menggambar dulu gitu kan. Itu benar-benar susah. Cuman kalau misalkan yang mug atau mug shoot ini aku gak terlalu tertarik sih sebenarnya. Sebelumnya aku pernah lihat itu, bukan tentang challenge ini ya, maksudnya aku pernah dengar tuh ini tuh sebenarnya tentang kriminal gitu sebenarnya ya. Yang tau gak sih kalau misalkan luar negeri tuh kalau di penjara tuh di belakangnya ada latar-latar yang tinggi buat tinggi gitu loh. Nah gitu. Pertamanya aku tahu itu doang karena aku nggak tahu nih sebenarnya itu challenge itu lagi dibikin sama influencer kita gitu kan. Aku nggak tahu. Terus pas aku mulai buka apa sih namanya explore di Instagram, banyak banget nih yang ikutan, belum aku buka kan. Nah pas aku buka, aduh kenapa kayak gini kata aku kira cuman foto doang pakai baju warna orange terus muka sangar gitu kan, aku kira gitu doang. Terus pas aku lihat, wah kenapa jadi apa ya istilahnya bonyok atau apa ya gitu lah ya. Iya. Di bibirnya ada darah-darah, di matanya ada darah-darah. Aku kayak gak bisa nih kata aku. Itu karena aku ngeliatnya langsung influencer yang besar kan. Langsung, aduh ini pasti banyak yang ngikutin gitu kan. Udah aku skip dulu, agak gak usah dipikirin lah, kataku ngapain juga gitu kan. Terus udah, aku buka Instagram aku buka timeline-nya. Nah baru tuh agak kaget karena ternyata temen aku udah banyak banget, sekitar 3 lah ya yang ngikutin. Nah aku dari situ langsung gemas, aja. Aduh ini orang-orang pada ngapain ya kataku. Kalau misalkan karyanya yang lain ya mungkin aku masih bisa gimana gitu. Cuman kalau yang ini agak kaget aja sih ya. Karena sebenarnya aku ada trauma juga kan sama yang berbau-bau darah-darah kekerasan kayak gitu, takut gitu. Ya makanya pas lihat juga agak bingung sih sebenarnya ini ngapain orang-orang gitu kan. Terus udah aku pertamanya nggak aku mute apa-apain teman aku, udah aku bilangin aja aku nggak buka dulu HP, cuman aku kabarin pacar aku nih, aku bilang aku nggak main HP dulu ya kataku gitu. Ya agak aneh juga nih, cuman aku nggak ceritakan kenapa. Terus pas aku buka Instagram lagi udah mulai banyak, dari situ badan aku udah mulai gak enak tuh ya, bener-bener kayak sakit badan gitu loh. Mungkin karena kepikiran. Terus tangan aku yang biasanya kering ini bener-bener basah. Itu reaksi dari traumanya kamu? Iya sih, karena selama ini aku udah gak pernah ngelihat yang bener-bener orang-orang banyak gitu loh, ngerti gak sih? Kalau sekilas doang aku masih biasa aja sih sebenarnya. Cuman kalau ini kan bener-bener kayak, terus si captionnya tuh kayak I'm
kriminal dan sebagainya, kayak ih ini orang-orang pada kenapa sakit jiwa, aku sampai kayak gitu kan, kaget banget, apaan sih maksudnya, nggak ngerti kata aku kenapa pada kayak gini gitu. Sampai temen-temen deket aku pun ada yang update kayak gitu, udah deh aku nggak bisa nih kayak gini gitu. Aku sampai di close friend tuh aku bikin deh, nih kamu lihat gak sih yang aku bilang. Iya. Nah itu menariknya aku adalah aku ngelihat kamu sampai bener-bener nangis loh, Cik. Itu kamu ngelihat Iya. hasil make up itu bukan asli gitu kan, dan kamu sampai nangis. Iya, karena sebenarnya ya aku bilang tadi loh, kalau sekilas aku masih biasa aja, tapi ini bener-bener orang update yang sampai mereka foto terus mukanya kayak disakit-sakitin, terus aduh gimana ya, takut gitu loh liatnya, karena kayak sebenarnya menurut aku ya, ini menurut pandangan aku nggak tahu kalau orang lain kayak gimana, cuman setiap orang kan punya trauma ya, maksudnya. Nah, trauma aku tuh lihat yang kayak gitu, karena aku kayak aduh aku jadi sakit-sakit badan gitu, karena pernah ngalamin hal gak enak juga sama pokoknya ada deh keluarga aku gitu kan, aku tuh udah pernah lihat kayak gitu, jadi kayak nggak bisa gitu. Bahkan teman-teman aku juga ada yang suka disikat sama pacarnya gitu kan. Itu masih ada ya? Jadi, masih ada, dan itu masih banyak banget gitu kan. Cuman ya nggak harus diceritain ke orang-orang. Cuman aku ngeliat bukan hanya aku sih, kalau misalnya lingkungan aku yang ada teman aku yang dia ngerasain hal yang sama, pas aku update kayak gitu di close friend, dia langsung nelfon kan, are you okay? Aku bilangnya aku baik-baik aja gitu, kayak aku takut banget tuh, aku nangis, aku takut banget, aku gak buka Instagram, aku diemin HP aku, udah aja aku diemin. Sampai besok-besoknya masih ada, sumpah. Dan di TikTok pun ada banyak. Nah itu tuh aku sempat memperhatikan juga tentang challenge itu, dan sempat aku baca juga beberapa tweet di Twitter yang membahas juga tentang challenge itu, dan mereka tuh ngerasain hal yang kamu rasain gitu loh, Cik. Kayak mereka berkomentar tentang please kalian bikin kayak gitu tuh nggak tahu kalau misalkan yang ngeliat tuh ternyata malah Banyak jadi trauma. keinget, iya, malah jadi ngerasa kayak ada flashback di masa itu lagi. Iya benar banget. Terus dan akhirnya tanggapan kamu atau reaksi kamu terhadap melihat yang kayak gitu, akhirnya kamu lebih baik nggak megang HP dulu gitu? Karena aku mau megang HP dimanapun ada loh. Twitter ada, Instagram ada, kecuali di YouTube ya. Kalau di YouTube aku kemarin gak nemu sih. Kecuali YouTube, udah aku bener-bener buka laptop doang, aku baru buka YouTube doang. Biasanya aku nggak buka dulu sama sekali, karena ya itu takut, dan aku daripada aku sakit badan sendirian, ya udah itu mending gak usah dilihat gitu. Meskipun sebenarnya sampai sekarang pun masih ada, udah hampir seminggu kali ya challenge itu, dan itu masih ada sampai sekarang. Dan untuk kamu sendiri nih, Cik, setelah memahami lah ya kalau misalkan challenge-challenge di sekitaran kita atau di Indonesia sendiri yang dipublish gitu ke sosial media, sebenarnya itu tuh kamu nanggapinnya gimana? Karena kan kebanyakan challenge tuh karena hype-nya doang, tanpa mereka berpikir kan? Kalau misalkan untuk challenge yang lain, kayak yang sekarang nggak tahu nggak sih yang challenge asalnya nggak make up jadi make up. Oh iya tahu. Gitu. Nah, kayak gitu. Kalau gitu have fun gak sih, menurut aku itu have fun banget kan, maksudnya gitu kan, melihat perubahan dan sebagainya. Tapi untuk ini, bahkan influencer yang bukan bikin ya, dia kayaknya nge-hypein lagi challenge ini tuh, dia minta maaf gitu, karena banyak banget orang-orang yang jadinya apa ya, stres gitu kan ngelihat itu gitu. Cuman balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau aku kemarin sampai aku mohon di close friend buat kalian ke update dan sebagainya, tapi aku mikir lagi, ngapain gitu aku ngebuat orang nurutin apa yang aku mau gitu kan, karena ya itu hak kalian semua sebenarnya. Kalian juga nggak tahu kan aku punya trauma apa, atau aku pun nggak tahu kalian punya trauma apa gitu. Makanya dari diri aku sendiri, daripada aku ngatur orang lain, ya udah aku ngatur diri aku sendiri gitu. Udah nggak usah aku lihat gitu. Oke, berarti di sini kamu lebih menguatkan diri sendiri dulu lah ya. Iya, sendiri banget, nangis sendiri ya. Dan akhirnya setelah kejadian itu, ya kejadian kamu ngeliat lagi tentang si challenge itu, apa yang ngebuat kamu jadi bangkit lagi lah istilahnya? Karena kamu kan di situ ngerasa mungkin yang namanya trauma kalau udah keinget lagi kan itu pasti ngerasa sakit banget. Dan akhirnya apa sih yang ngebuat kamu, udahlah itu kan cuma challenge gitu? Sebenarnya sampai sekarang aku masih belum bisa nganggap itu cuma challenge, karena masih
sumpah kalau buka TikTok masih takut gitu kan, buka Instagram dan sebagainya. Cuman aku sampai nge-mute 13 teman aku di Instagram, padahal aku gak pernah nge-mute, gak pernah nge-block teman-teman aku. Cuman aku mute yang emang update. Terus aku ngerasa kayak, udah dulu deh, gak apa-apa, aku sendirian dulu. Maksudnya, aku gak usah lihat teman-teman aku yang kayak gitu dulu. Aku bisa banget itu karena aku ngerasa gak akan beres sih sebenarnya challenge kayak gini gitu kan. Mau si influencer yang kemarin bilang minta maaf dan sebagainya jangan diikutin lagi, tetap kok banyak yang ngikutin gitu. Jadi aku setiap ada yang kayak gitu di Instagram aku langsung scroll down, aku gak mau lihat kayak gitu aja, cuman itu doang. Sampai sekarang kalau aku masih benar-benar lihat tiba-tiba ada gitu ya, lama misalkan layar udah di tangan aku masih basah lagi, tangan aku masih basah. Belum bisa sih kalau sampai sekarang, karena selama ini bertahun-tahun gak pernah lihat gitu ya, kayak misalkan ada di akun-akun kayak info Bandung Raya dan sebagainya, yang disiksa dan sebagainya, langsung aku skip. Biasanya kan cuma sekali 2 kali. Tapi karena ini terus-terusan, ya udah. Aku mau gak mau terus-terusan, tangan aku berair, gak enak badan, masih terus-terusan kayak gitu selama seminggu. Ya ampun, berarti benar-benar apa ya, di luar daripada mungkin setiap orang punya trauma masing-masing terhadap satu hal. Cuma kalau aku nih pertama kali mendapatkan kasus seperti kamu, jadi ngerasa yang sampai benar-benar nangis ketar-ketir tuh kan ngerasa, aduh kayak sakit banget ngelihatnya tuh gitu kan. Iya benar. Kalau aku sih kemarin baru 3 hari yang lalu sih. Sempat pacar aku nanya kan, kamu gimana, kenapa gitu-gitu wae, maksudnya gak pernah, biasanya kan aku HP terus-terusan ya, terus aku bilang aku baru ceritain gini, terus kata dia ya udah jangan dilihat, tetap sama sih sebenarnya apa yang orang-orang omongin, udah cik jangan dilihat gitu ya, cuman tetap aku yang jalanin kan. Makanya aku sekarang lebih banyak banget terus-terusan video call, maksudnya aku nggak buka Instagram kali ya. Jadi aku terus-terusan video call, terus-terusan teleponan, atau nggak kalau dia nggak ada, aku ngerjain tugas yang benar-benar banyak. Ya udah cuma itu aja yang bisa dilakuin, nggak ada lagi, karena kalau lihat masih tetap keinget dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bukan aku menanyakan kronologi tentang kejadiannya, cuman berapa lama waktu kamu recovery sebelum akhirnya menemukan lagi challenge ini gitu, dari kejadian itu? Berapa tahun sih, Cik? Dari SD kelas 2 berapa ya? Oh, dari SD? Iya, dari SD. Itu udah lama banget, hampir belasan tahun dong. Hampir belasan tahun. Bahkan dulu waktu aku SD, ada teman aku yang berantem kan. Nah, dia yang berantem, aku yang histeris. Coba, waktu SD aku ngomong. Aku SD Buah Batu 9. Oh, ini anak Buah Batu 9. Iya. Aku SD-nya tiga kali pindah kan. Dan di situ tuh bandel-bandel semua dan banyak yang berantem. Wah, itu mereka yang berantem, aku yang nangis, aku yang kejar, aku yang gitu. Terus-terusan sampai aku gede, cuman kan karena mungkin udah gede jarang berantem ya. Tuh SMP pernah temen-temen aku berantem, tapi kalau misalkan berantem biasa aja aku masih biasa aja sih. Cuman kalau udah sampai ada lebam, mau dimanapun itu, mau di tangan, di kaki gitu, kalau udah ada lebam, aku pasti mending gak lihat gitu loh, gitu gak sih? Mending aku gak tahu gitu. Bahkan ada temen dekat aku, bukan temen dekat aku sih, aku gak mau bilang, ada temen aku, dia tuh sama pacarnya tuh disiksa, tapi dianya terus-terusan mau, ngerti gak sih? Maksudnya udah disiksa, ngerti gak kayak gitu. Aku bilang itu tuh toksik kataku, karena kalau orang nyiksa dan orang kasar itu tuh susah berubah. Orang nyiksa, orang kasar, orang selingkuh itu tuh bisa berubah, aku bilang gitu kan. Terus dia terus-terusan nggak apa-apa, sayang masih sebagainya, itu kan bodoh banget orang gitu. Bener aja sampai akhir dia tuh kalau nggak salah tuh sampai ditendang perutnya gitu. Kalau nggak salah yang terakhir tuh yang dia ya udah dia mau putus tuh, kalau nggak salah ditendang perutnya sampai dia sakit kalau masalah itu. Dan aku bilang kayak, ih udah nunggu parah baru putusin, aku bilang kayak gitu. Tapi kamu sendiri gak pernah punya pacar yang kasar kayak gitu? Kasar dalam arti main fisik gitu? Kasar main fisik pernah sih, cuman kayaknya nggak tahu deh ya, itu kayaknya kesalahan aku juga. Tapi yang pasti kalau marah apapun dibanting gitu. Kasar nggak sih? Kasar ya? Iya, itu kasar kan. Dan aku tuh sampai kaget gitu. Sebenarnya dia kayak cuma banting pernah buka pintu selebar mungkin ya, tak gitu, terus di belakangnya ada sampah sampai pecah. Waduh. Aku diem, aku liatin, wah ini nggak beres kataku, karena orang yang diem tuh marahnya ternyata gila juga gitu kan. Wah sampai kasar gitu, ngomong bahasa kasar semua
diomongin gitu, terus aku kayak ini mah pasti kayak gini terus kesana. Dari situ udahlah, meskipun bertahannya lama sih waktu itu sama pacaran yang kayak gitu, cuman udah tahu bakal kayak gitu terus, jadi ya udah deh, udah aja. Dan akhirnya kamu menyadari kalau ternyata kayak gitu juga bisa mengingatkan lagi tentang trauma kamu ya. Iya banget, cuman ya aku nggak ngomong ke pacar aku dulu karena kayak gak mungkin lah kan kita lagi marahan, kamu ingat gak aku punya trauma dan sebagainya, kan gak mungkin kayak gitu kan ya. Jadi aku kayak dia nggak inget nih, padahal kalau misalnya kita lagi santai itu penting banget kan cerita sama pacar kita, betul. apa sih kurangnya kita dan sebagainya. Aku selalu ingetin, aku nggak bisa dikasarin, mau itu kasar ngomong atau itu kasar sih aku nggak bisa. Tapi pas dia marah kayak gitu, udah nggak ngehargain orang udah aja. Dan kamu pernah cerita mungkin kamu datang ke psikolog atau kamu cerita ke bunda atau ke siapapun keluarga kamu yang terdekat gitu tentang permasalahan atau trauma kamu ini sih? Sebenarnya aku lebih nge-keep sih, apalagi kalau ke keluarga kan. Karena yang pertama kasar tuh dari keluarga aku juga kan. Maksudnya bukan udah pergi sih orang, maksudnya kayak ayah tiri aku gitu kan. Dia udah pergi, jadi aku mikirnya meskipun aku ngomong ke keluarga aku nggak mau deh, takutnya bapak jadi pikiran juga. Jadi aku lebih nge-keep sendiri. Tapi sejauh ini kamu deket lah ya, aku suka lihat kayak kamu main TikTok bareng sama bunda, sama itu lucu banget sih. Keluarga kamu tuh lucu banget. Kayak jaraknya tuh kamu sama bunda aja tuh kayak adik kakak, tahu? Iya, karena bunda nikah 17 tahun kan, 18 tahun udah punya aku. Iya lucu banget, berarti sekarang jadi kayak temen ya? Iya, jadi sebenarnya enak juga sih untuk sharing apapun ya, apapun kalau tentang asmara dan sebagainya, pendidikan aku selalu sharing ke bunda. Tapi buat apa yang bisa bikin aku nangis dan sakit hati, mending gak usah gitu, karena aku gak mau orang tua aku stres karena hal yang sebenarnya gak harus aku pikirin lagi sekarang gitu kan. Udah berapa belas tahun dari aku SD kelas 2, udah berapa belas tahun aku kayak udah deh gak usah aku pikirin, tapi tetap kepikiran nih, berkali-kali mencoba untuk bodo amat, tapi itu tuh udah kayak apa ya, kalau bisa dibilang lebaynya mau mendarah daging gitu kan. Iya, aku ngerti. Iya, jadi mau aku nggak apa-apa, aku kuatin diri sendiri, tapi ya emang itu tuh udah ada gitu, udah tertanam juga di otak aku. Jadi aku selalu kadang-kadang ya kalau misalkan depan bunda lagi buka Instagram terus ada yang suka ada video-video disiksa dan sebagainya, aku langsung diem aja, udah jangan dengerin itu, padahal aku takut gitu deh. Jangan dengerin itu, padahal aku heri, padahal aku takut. Ya pokoknya semuanya dibalik semua heri-heri ada aja tetap takut yang aku punya. Dan sejauh ini nih yang aku lihat seorang Cika yang mungkin kamu nih orangnya senang showing up apapun itu. Tapi di balik itu semua kan gak ada yang tahu ternyata kamu nih punya trauma berlebih di dalam hati kamu yang ternyata kamu keep selama berapa ya, belasan tahun kan? Iya. Dan akhirnya kamu baru nge-showing up setelah adanya, nggak tahu sih kalau mungkin sebelum-sebelumnya kamu pernah cerita, cuman sekedar cerita, tapi kan kalau ini benar-benar nge-showing up ke sosial media kamu untuk bilang, please, jangan ngelakuin itu karena aku punya trauma gitu kan. Kalau aku sebenarnya emang gak pernah banget sih, karena menurut aku trauma tuh gak harus semua orang tahu buat apa sih gitu ya sebenarnya. Cuman pas kemarin sampai temen deket aku pun ada yang, padahal temen deket aku itu tahu cerita aku gitu, ngerti gak sih? Oh iya. Makanya aku pas dia upload, kenapa gitu, kayak kecewa, tapi ngapain sih aku harus kecewa gitu. Cuman aku jadi berarti temen deket aku aja yang tahu cerita aku masih gak ngerti gitu kan, apalagi orang lain. Makanya dari situ aku hanya bilang tuh di close friend. Kenapa? Karena itu tuh orang-orang yang aku pilih yang menurut aku bakal ngerti gitu keadaan aku bener-bener gak dipublish ke semuanya, karena aku takutnya orang-orang mikir kayak apaan sih orang itu orang itu sedih gitu dan sebagainya gitu. Makanya aku baru berani banget berapa belas tahun aku baru berani banget ngomong. Biasanya aku cuma ke teman-teman dekat doang, dan kemarin udah gak kuat, udah takutnya maksudnya terus aja orang-orang makin banyak gitu, dan teman-teman aku, makanya aku berani update kayak gitu. Tapi sebenarnya udah aku update kayak gitu, aku tuh kepikiran ya, karena aku ngerasa kayak ngapain sih gitu, kamu kayak mau ngatur-ngatur orang, ngerti nggak? Jadi kayak aku kan di situ nyuruh buat tolong dong kalau bisa kalian mute aku, kenapa nggak aku yang mute aja mereka gitu kan. Makanya aku dari situ udah aku diemin, besoknya udah aku nggak aku bahas lagi gitu, karena udahlah gitu, nggak apa-apa, dan gimana lagi gitu, yang kayak gini mah semua orang pasti ngelakuin itu, apalagi yang suka udah sekarang gabut ya, pasti banyak banget yang ngelakuin itu, aku yakin.
Tapi di balik itu semua akhirnya untungnya gitu ya, kamu masih punya orang-orang terdekat kamu yang menguatkan kamu. Terus sampai tadi katanya ada yang nelfon dan nanya are you okay sih, kayak gitu kan berarti emang bener-bener orang-orang di sekitar kamu nih bener-bener peduli banget nih sama kamu. Alhamdulillah yang peduli ada, yang biasa aja juga ada, yang bodo amat juga ada gitu. Tapi yang bodo amat ini nggak ngelakuin apa yang aku nggak suka itu, gitu. Ngerti nggak sih? Iya, iya. Jadi mereka bodo amat, tapi mereka nggak ngelakuin apa hal yang bikin aku takut itu gitu. Jadi ya udah, aku dengan mereka kayak gitu aja aku udah beruntung banget gitu. Aku ngerasa kayak oh, alhamdulillah deh gitu, pada ngerti gitu. Sampai ada cutting juga nih di Unpas bilang kamu nggak apa-apa, katanya kalau ada yang kayak gitu skip aja. Aku bilang ya udah, aku skip kayak gitu. Terus pacar aku bilang udah, katanya kalau misalkan ada yang kayak gitu kamu jangan buka Instagram, kan nggak bisa ya kayak. Terus udah hampir seminggu tuh kata aku tuh jarang buka gini. Makanya sekarang aku sekarang udah agak berkurang sih Mungkin kalau di Instagram ya. Aku juga ngeliatnya gitu sih, karena mungkin banyak warning-warning sih dari orang-orang yang punya traumatik. Cuman ya itu bagi diri kita sendiri sih, maksudnya itu nggak bisa merubah orang, jadi kita aja yang rubah diri sendiri. Akhirnya sejauh ini gitu ya, tentang kamu punya traumatik itu, apa yang kamu sadarin gitu dalam hidup sih? Jangan bodoh sih. Dalam hal apapun? Dalam hal apapun. Kayak dulu, ada teman aku yang disiksa sama pacarnya, kenapa aku diem aja gitu, ngerti nggak? Terus ada keluarga aku, ada adik-adik aku, kenapa diem aja gitu? Dan hal itu yang masih aku salah, jadinya traumanya ke diri aku sendiri gitu. Salah juga aku dulu, cuman ya mungkin karena dulu masih kecil gitu kan, masih belum ngerti dan sebagainya. Tapi kalau udah ngomongin umur yang sekarang, oh aku nggak bisa diem aja nih ada orang yang digituin sama orang lain gitu kayak teman aku. Cuman kalau misalkan temen aku ini yang suka disiksa sama pacarnya masih bodoh, ya udah, yang penting kita udah ngasih tahu gitu. Yang penting kita udah nggak diem aja. Oke, aku mulai paham. Dan ini mungkin segmen terakhir, Cik. Kalau di luaran sana, yang pernah merasakan hal yang sama atau sedang merasakan hal yang sama dan dia merasa kayak, apa ya, biasanya orang yang lagi jatuh tuh ngerasa sendiri kan, kayak udahlah aku nggak mungkin cerita ke siapa-siapa, karena dipendam aja sendiri, ngerasa kayak itu masalah dia sendiri dan gak ada yang peduli. Menurut kamu, apa yang pengen kamu omongin gitu ke mereka? Cintain diri sendiri, karena gak akan bisa kamu nguatin diri kamu kalau kamunya lemah. Gak akan bisa bangkit kalau diri kamunya lemah. Makanya aku bilang cintain diri sendiri. Oke. Berarti untuk orang yang tadi kamu bilang misalkan masih kekerasan dari pacar atau dari keluarganya, apa yang pengen kamu bilang? Pergi. Apalagi kalau pacar ya, kalau keluarga, aku lebih ke, apalagi kalau udah mulai ke fisik dan sebagainya, aku mending lapor aja udah. Karena hal kayak gitu bakal susah nih. Ke pacar, aku bilang, apalagi pacar ya, mending tinggalin aja. Kamu belum nikah, kalau misalkan udah nikah mah susah, ya kan? Iya. Kalau misalkan pacar, udah mending tinggalin aja, karena hal-hal kayak gitu gak akan bisa berubah. Kasar gak akan bisa, selingkuh gak akan bisa berubah semuanya. Oke, berarti kamu nih no toleran untuk orang-orang yang masih kayak tadi selingkuh, terus masih ngelakuin kekerasan-kekerasan itu no toleran ya? Gak ada. Buat aku ya. Iya. Kalau misalkan beda, dan buat aku enggak. Benci banget orang kayak gitu. Tapi itu yang ngebuat aku jadinya gak appreciate kamu, karena yang namanya wanita tuh kan biasa dibilangnya lemah. Biasanya dibilangnya nurut-nurut aja. Tapi kalau kamu nih berani untuk nge-break itu semua. Kalau misalkan emang kamu gak suka, kamu bakal bilang, ya walaupun bilangnya secara baik-baik kan, gak mungkin kamu juga kasar. Enggak lah, gila. Iya, makanya aku nge-appreciate banget kamu untuk berani untuk nge-break itu, karena gak semua orang loh, gak semua wanita tuh berani untuk ngelakuin hal kayak kamu gitu. Harus berani sih kalau mulai sekarang. Kamu jangan mau diinjek-injek gitu kan. Kamu dikasarin sama pacar, jangan mau gitu. Orang lain, ngerti gak sih? Kayak, iya. Aku gitu. Itu mereka orang lain, kok bisa berani kayak gitu. Sedangkan kita dari berojol, dari sayang banget sama orang tua gitu. Lagi sama pacar terus disiksa, jangan mau. Kayak gitu sih. Aku mulai paham nih. Berarti untuk kalian-kalian lagi ngedengerin, semoga ini bener-bener ada hikmahnya banget
untuk kalian yang lagi ngerasain atau misalkan butuh pencerahan lah dalam hal tentang kayak kamu gini gitu kan. Semoga bisa jadi pembelajaran ya. Amin. Dan kamu juga semoga makin kuat sih. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, ya tadi kamu bisa nge-recovery diri kamu sendiri untuk ya udah tahan aja dulu. Gak usah megang Instagram dulu atau gak usah megang HP dulu gitu. Iyalah, haruslah. Dan kamu ini kan orangnya lebih happy kelihatannya. Jadi kamu bener-bener apa ya? Kalau aku lihat tuh pinter dalam hal menyembunyikan perasaan. Ada. Kamu ya. Jadi kita baru ngobrol seintens ini kan? Ya, belum. Iya, kita belum pernah ngobrol kayak gini. Belum. Makanya aku ngerasa kayak ini first impression aku ke Cika, pertama kali ngelihat hal yang kayak gitu, wah ini nggak beres nih. Orang ternyata yang aku pandang bener-bener happy, selalu senang, dan dia orangnya pede banget, ternyata di balik itu semua dia bisa bener-bener rapuh dengan hanya ngelihat suatu foto gitu kan. Ya guys, I'm sorry guys. Oke deh Cika, makasih banyak atas waktunya sama sharing-sharingnya. Ya, makasih banyak Unge. Sehat terus ya. Iya, kamu juga ya. Semoga betah-betah di sana, kan enak tuh tidur sambil dengerin aliran sungai. Beresinnya habis ini. Semoga COVID-nya beres, nanti bisa kuliah lagi, rajin Cik, jangan tipsen terus. Aduh, kamu juga suka tipsen. Iya sih bener. Ya udah Cik, Bisi mau tidur nih, kasihan juga. Dadah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Dan untuk kalian yang udah mendengarkan podcast ini, semoga mendapat manfaat dari pembicaraan aku tadi sama narasumber aku. Dan kalau misalkan kalian mau cerita juga boleh, atau misalkan kalian mau request siapa orang yang setelah ini enaknya diajak ngobrol sama aku, boleh langsung DM ke @hai.bunga atau di first akun aku di @revanibungaanya2. Siapa tahu beres ini, aku ngobrolnya sama kamu. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.